Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Akram dari SMKN 1 Cibinong, peserta Camp Kreatif SMK Indonesia pada bidang Smart for School. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan tugas akhir yang telah saya buat sendiri ya. Mulai dari perancangan UI dan juga UX designer, sehingga saya bisa membuat website Hubin ini. Saya di sini mendemokan pada server lokal. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada tujuan tertentu. Saya membuat halaman siswa dan juga perusahaan. Di mana website Hubin ini berusaha untuk menghubungkan beberapa perusahaan yang sudah menjalin kerjasama oleh SMKN 1 Cibinong dan juga menjadikan kemudahan kepada siswa dan siswi SMKN 1 Cibinong dalam mencari kerja, mencari tempat magang, dan juga memperluas wawasannya dalam dunia kerja dengan membuat halaman lowongan kerja dan juga membuat resume. Di mana halaman resume ini nanti ketika siswa sudah membuat resume yang dibuat akan ditampilkan pada halaman perusahaan, dan perusahaan bisa mendapatkan resume yang telah dibuat oleh siswa dalam bentuk PDF maupun resume online di website ini. Nah, jadi saya sudah membuat pada tahap proses pembuatan website ini. Jadi ada beberapa yang saya targetkan. Nah, di sini jadi ada tujuan tertentu. Yang pertama, saya membantu pihak hubungan SMKN 1 Cibinong. Yang pertama ingin memiliki website yang dinamis. Jadi website yang telah saya buat ini sudah dinamis. Yang kedua, ingin membuat artikel seputar dunia kerja secara dinamis, yang dimana nantinya siswa akan memperoleh manfaat dari memperluas wawasannya. Yang ketiga, mengetahui berapa banyak resume yang telah dibuat, entah itu hariannya atau juga per bulannya. Saya juga sudah membuat gambaran user persona atau gambaran nantinya yang akan menggunakan website Hubin ini. Di sini ada alumni SMKN 1 Cibinong. Jadi poin-poinnya itu poin di sini itu sebagai permasalahan ya atau problemnya. Yang pertama, susah mencari tempat kerja. Yang kedua, sedikitnya pengetahuan di dalam dunia kerja. Yang ketiga, ingin bekerja sesuai dengan keahlian atau kompeten atau jurusannya. Nah, goals di sini itu bisa disebut yang memecahkan masalah-masalah dari poin-poin tersebut. Yang pertama, susah mencari tempat kerja. Yang pertama, membuat website yang terhubung dengan beberapa perusahaan. Jadi nanti ada halaman lowongan kerja. Yang kedua, membuat artikel seputar dunia kerja yang disebut dengan tips dan juga trik. Yang ketiga, membuat tempat lowongan kerja yang dimana user hanya tinggal klik langsung mendapatkan lowongan kerja. Jadi user tinggal klik dan akan menampilkan lowongan kerja yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada Fauzia Rafifa, siswi SMKN 1 Cibinong. Permasalahannya itu yang pertama, susah mencari tempat magang. Yang kedua, sedikitnya pengetahuan di dalam dunia kerja. Yang ketiga, ingin mempunyai resume dalam bentuk PDF. Nah, saya memecahkan masalahnya, yaitu yang pertama, membuat website yang terhubung dengan beberapa perusahaan. Yang kedua, membuat artikel seputar dunia kerja. Yang ketiga, membuat halaman buat resume yang bisa dicetak dalam bentuk PDF. Nah, yang ketiga yaitu PT endorsement atau PT yang lainnya. Saya hanya menggambarkan satu saja, perusahaan ternama. Di sini ada poinnya, ingin mencari siswa magang setiap tahunnya, ingin melihat kemampuan siswa. Yang ketiga, memerlukan resume dalam bentuk PDF. Nah, setelah itu saya akan membuat yang akan memecahkan masalah dari poin-poin tersebut. Yang pertama, bisa menampilkan beberapa siswa yang siap magang dan resume yang dibuat. Yang kedua, dapat menampilkan resume yang telah dibuat. Yang ketiga, resume yang telah dibuat oleh siswa dapat di-download juga pada halaman perusahaan. Jadi, seperti yang saya bilang pada awal,
jadi resume yang telah dibuat dan juga perusahaan-perusahaan yang telah menjalin kerjasama bisa mendapatkan data-data yang telah dibuat oleh siswa atau siswi SMKN 1 Cibinong. Kita langsung saja pada demo websitenya. Di sini saya menggunakan palet dengan warna hijau ya, seperti ini. Nah, ini desain dari beberapa halaman yang telah saya buat. Ini mulai dari tampilan awal, login, register, halaman siswa, halaman buat resume, halaman tinjau, halaman sukses. Nah, nanti ada kirim email, halaman lowongan kerja, yang dimana ini semua sudah dinamis, artikel juga. Nah, ini juga halaman sebagai perusahaan. Kita langsung saja. Coba kita sekarang masuk sebagai siswa. Langsung kita klik buttonnya. Nah, jadi ketika user atau siswa telah mengklik button tersebut, akan dialihkan pada halaman login dan register agar pihak admin yang ada di SMKN 1 Cibinong mengetahui kenapa sih dia nantinya masuk itu, apakah hanya melihat artikel atau membuat resume. Jadi sebagai data-data juga nantinya kan akan ditampilkan pada halaman admin yang menjadi pengguna yang menggunakan website login ini. Login ini jika user telah memilih akun. Jika belum, saya tidak mempunyai akun, arahkan saya. Register, kita masukkan nama, misal nama Fauzia Rafifa. Karena kita tadi masuk sebagai siswa, klik siswa, masukkan email. Nah, ini email saya. Coba kita masukkan passwordnya. Konfirmasi password. Nah, kalau sudah punya akun juga saya sudah membuatkan link di sini. Langsung kita klik register. Nah, akunmu berhasil terdaftar. Klik button untuk melanjut. Kita klik button yang sebagai siswa. Nah, ini ya halaman siswa yang telah saya buat. Pada halaman awal ini, jadi siswa ditampilkan dengan modal seperti ini ya, agar siswa tidak kebingungan apa aja sih nantinya yang ada di halaman website ini. Hai, selamat datang, Anda masuk sebagai siswa, dan apa saja yang bisa Anda dapatkan di halaman utama ini. Yang pertama, membuat resume online yang nantinya data yang sudah Anda input atau dibuat dapat dilihat oleh beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Dan pihak perusahaan bisa menghubungi Anda jika dibutuhkan. Yang kedua, kami sudah menyediakan pada satu section atau bagian di mana yang berisi lowongan pekerjaan maupun untuk magang yang sudah disesuaikan dengan keahlianmu. Hanya sekali klik, seperti saya bilang tadi. Yang ketiga, berpendapat. Ya, tentunya pada bagian ini kamu bisa memberikan feedback atau pendapat ya terhadap website kami. Umpan balik agar nantinya website kami ini dapat berkembang lebih baik lagi. Jadi saya juga sudah membuat bagian agar siswa bisa memberikan tanggapannya terhadap website ini agar bisa berkembang ke depannya. Yang keempat, ada tips dan trik. Pada bagian ini, kamu bisa membaca-baca seputar dunia pekerjaan,
dan juga dapat bermanfaat membuka wawasanmu di dalam dunia kerja nantinya. Jika user sudah membaca tersebut, kita klik ya, saya mengerti. Nah, pada header ini saya membuat sebuah teks di mana teks tersebut bisa meningkatkan semangat pengguna untuk tetap menggunakan website kami ini. Show them your skills and get hired quickly. Cari pekerjaan yang jika Anda kerjakan, Anda mencintainya. Nah, jika sudah membaca pada bagian header, kita klik button ini. Nah, akan fade in atau fade out ya, yang berfungsi untuk mengalihkan pandangan siswa kepada bagian-bagian tertentu. Di sini ada logo. Ini adalah logo Kabupaten Bogor, logo SMKN 1 Cibinong, dan logo SMK Bisa Hebat. Menurut saya ini masih masuk ya pada website yang telah saya buat, Siap Kerja Santun Mandiri Kreatif. Nah, ini adalah PT Indosemen dan PT Aigo ID. Pada bagian ini pengguna diarahkan untuk menuju ke halaman buat resume. Jadi ini semacam landing page seperti itu ya. Kenalkan keahlianmu. Buat resume online untuk peroleh peluang kerja lebih baik sesuai dengan keahlianmu. Jika diklik button resume, nah, akan masuk pada bagian ini ya, buat resume, yang nanti akan dikirim ke halaman perusahaan. Kita skip dulu si landing page, kita bahas landing page-nya. Nah, lowongan kerja. Lihat lebih banyak loker yang kami sediakan berdasarkan kompetensi keahlian. Jadi saya membuat ini tuh untuk menginformasikan kepada pengguna agar pengguna mengetahui apa saja sih nantinya yang ada di lowongan kerja itu. Misal bidang marketing, pada bidang desain, konstruksi kayu, web developer, teknik, dan lainnya. Lanjut. Nah, ke bagian selanjutnya yaitu bagian dimana saya membuat bagian untuk mengarahkan pengguna ke halaman lowongan kerja dengan teks temukan pekerjaan yang sesuai minat dan keahlianmu. Kami membantumu untuk menemukan pekerjaan hanya sekali klik dan memulai. Ketika klik arahkan saya, nah ini ya, 2 peluang untuk masa depan Anda. Nah, ini juga dibuat secara dinamis, di mana ketika ada lowongan pekerjaan lainnya, ini pun akan bertambah terus. Nah, breadcrumb ini berfungsi nantinya pada versi mobile. Kita lanjut ke bawah lagi. Alumni Stories. Dengarkan pendapat dari beberapa pengguna kami. Jadi saya membuat bagian ini agar meyakinkan ke pengguna jika website ini telah digunakan oleh beberapa alumni multimedia angkatan 18, bisa Angga teknik kendaraan ringan angkatan 17 dan lainnya. Nah, saya juga memberikan button untuk memberi pendapat. Button di sini bersifat opsional, maka saya membuatnya dengan border saja. Kita diklik, nah, nama, jurusan, angkatan, dan pendapatnya. Kita coba isi. Ini akan masuk kepada database dan ya ditampilkan pada halaman admin. Misal namanya, nama saya Irsan media. Saya angkatan 20 misalnya. Pendapatnya, misal ini adalah pendapat. Ini pendapat dari saya. Kirim pendapat.
Nah, berhasil dikirim. Terima kasih, pendapatmu telah terkirim. Klik button di bawah untuk kembali. Jadi saya juga memberikan feedback kepada pengguna untuk memastikan bahwa pendapatnya itu sudah terkirim. Dan juga mengarahkan pengguna untuk kembali kepada beranda agar tidak tersesat ya. Klik beranda. Nah, dia akan masuk ke halaman beranda lagi atau homepage-nya. Kita ke bawah. Tips dan trik. Pada halaman ini, kamu bisa mendapatkan berbagai tips dan trik seputar dunia kerja dan bagaimana menjadi siswa magang yang baik. Nah, di sini ada teks di mana teks tersebut saya beri batasan hanya beberapa jumlah kata aja ya. Jadi membuat pengguna itu penasaran, dan jika dia diklik, misal kita klik, nah ini ya, klik. Nah, breadcrumb ini juga berfungsi untuk memberitahu pengguna gimana sih dia halaman saat ini, pada halaman apa sih gitu kan. Nah, ini ya, artikel. Nah, jika kalian ingin membaca-baca juga bisa ya. Pertama, mau belajar, harga diri, pengalaman organisasi, adaptasi cepat, IPK di atas rata-rata, terbaru. Nah, ini juga halaman terbaru ini didapat dari tips dan trik, dimana ketika user mengklik ini, dia akan memilih secara random. Coba kita klik. Nah, terganti ya. Karena di sini hanya ada 4 artikel yang baru saya buat. Jadi mungkin hanya itu saja ya yang akan ditampilkan. Tapi di sini bisa secara random. Jadi user bisa membaca lebih banyak lagi. Ketika dilihat dari artikel ini sudah bermanfaat atau pas nih gitu kan untuk dirinya, dia bisa mengcopy artikel dan klik copy artikel. Nah, artikel berhasil disalin ke clipboard. Oke. Nah, jika pengguna ingin share artikel ini juga bisa share mau ke Twitter, kita share. Nah, ini ya. Oke. Coba kita ke beranda lagi. Bagian bawah. Nah, sini ada footer di mana ketika pengguna sudah men-scroll sampai bawah, jadi di sini juga ada menu dari navbar di sini. Karena setiap device memiliki tampilan berbeda, coba kita lihat pada tampilan yang lainnya. Nah, tidak hancur ya. Kecilkan lagi. Jadi website ini bisa diakses oleh seluruh perangkat lainnya, tidak hanya pada komputer saja atau desktop. Nah, jika scroll ke bawah kan bisa ke halaman sini. Bagi pengguna yang awam tidak tahu ini, bisa langsung halaman pada menu ini ya, footer. Ada kontak yang sering ditanyakan. Jadi saya membuat ini agar pengguna mendapatkan informasi terlebih dahulu dari beberapa pertanyaan yang ada. Bagaimana kita mengedit resume yang sudah dikirim? Edit resume bisa Anda akses tentunya pada email yang sudah kami kirimkan pada alamat email Anda. Nanti kita coba membuat resume online ya.
Bagaimana kita bisa tahu kalau resume kita diterima? Tentunya ketika Anda sudah dihubungi oleh pihak perusahaan. Untuk siapa website ini diakses? Web bisa diakses oleh siswa SMK 1 Cibinong maupun alumni SMK 1 Cibinong. Nah, ini ada copyright sebagai kepemilikan. Kita coba masuk buat resume. Nah, ketika pengguna sudah masuk pada halaman buat resume, yang pertama ada beberapa ketentuan. Setiap siswa diwajibkan membuat resume hanya 1 kali saja. Kami juga sudah membuat validasi pada NISN Anda. Yang kedua, data yang sudah Anda kirim nantinya akan diterima pada halaman perusahaan. Yang ketiga, data pada form input semua wajib untuk diisi. Yang keempat, Anda baru bisa mendownload file PDF ketika Anda sudah membuat resume. Lanjut, ya saya mengerti. Beranda untuk kembali buat resume pada halaman sekarang. Buat yang terbaik untuk karir Anda. Foto siswa kita masukkan. Nah, ini nama lengkapnya NISN bisa jujur. Sebagai contoh, lampirkan gambaran kepribadian seperti apakah Anda dengan singkat, jelas, dan padat untuk menjaga privasi Anda. Jenis kelaminnya perempuan, masukkan. Kotanya Kota Bogor, jurusannya Pangkat Luna, angkatan di SMK 1 Cibinong sampai angkatan 22. Jadi kita masukkan N1, nomor teleponnya, alamat emailnya, oke, keahliannya dapat seperti itu aja ya. Kebutuhannya, nah di sini ada dua opsi. Yang pertama adalah magang dan bekerja. Kita masukkan magang, kirim karya terbaik, ini aja ya. Buat dan tinjau resume, kita buat. Nah, ternyata ada NISN sudah pernah digunakan. Nanti kita harus ganti. Saya isi ulang. Hanya gambar saja yang diisi ulang. Yang lainnya tidak ya. Ada ini. Tidak usah, lanjut. Nah, ini karya terbaik. Buat dan tinjau. Nah, saya sudah mengganti juga styling buat navbarnya, jadi sedikit berbeda agar pengguna difokuskan pada resume yang telah dibuatnya. Beranda buat resume, nah tinjau resume. Juga sudah mati linknya. Untuk mengetahui saja dia ada di halaman mana sekarang, agar tidak kebingungan ya. Resume berhasil dibuat, silakan cek kembali dan kirim. Nama, jurusan, ada logonya sebagai tanda kepemilikan. Dibuat pada ini sekarang ya, saya buatnya pada tanggal 3. Status pengguna, kebutuhannya magang. Penyedia. Nah, ini juga yang sudah dimasukkan oleh pengguna yang tadi. Di sini saya membuat warna yang berbeda agar menjadikan patokan ya daya tariknya. Di sini nomor teleponnya saya buat berbeda, itu nanti agar pihak perusahaan bisa mengetahui atau bisa menghubungi lewat nomor telepon atau alamat email jika ingin menjadikan siswa magang atau bekerja. Nah, juga ada karya yang tadi sudah dikirim berhasil ditampilkan. Ketika ingin cek secara detailsnya, kita tinggal klik. Nah, akan zoom seperti ini ya. Oke. Bisa juga dicetak pada PDF, bisa diedit. Kita coba edit dulu. Misal saya mau mengganti karyanya saja. Melengkap. Ini aja kita tambahin di mana ya?
ini aja, desain yang unik. Oke. Karyanya kita ganti desain halaman login Ubin ini. Oke, kita edit. Nah, resume berhasil diupdate. Berhasil, kita lihat. Nah, ini sudah berhasil ya, desain yang unik. Juga gambar sudah terganti. Nah, oke. Jadi pengguna juga bisa mencetak tampilan ini dalam bentuk PDF jika nantinya akan dibutuhkan. Cetak. Nah, hasil kita buka. Nah, ada namanya, foto, nama, jurusan dibuatnya. Oke, sudah sama seperti pada halaman ini. Tinggal kirim. SIM yang sudah Anda buat akan dikirim pada halaman perusahaan. Jika Anda ingin merubahnya, silakan cek email Anda untuk meninjau ulang resume dan download data PDF. Kita klik OK. Nah, jadi saya juga memberikan feedback jika resume itu sudah berhasil terbuat. Yeay, sukses. Resume Anda telah berhasil dikirim. Kami telah mengirimi Anda email untuk download data PDF Anda. Jadi, pengguna juga tidak kehilangan akses pada saat mengunjungi halaman ini. Jadi, saya arahkan ke beranda lagi agar pengguna tidak kebingungan gitu. Coba kita lihat emailnya. Karena sekarang saya ada di server lokal, saya menggunakan Mailtrap ya. Refresh. Nah, ini sudah ada Ubin. Don't forget your resume. Ada foto resume online kamu sudah berhasil dibuat. Nama penggunanya, akunnya gitu kan, emailnya, jurusan, nomor telepon. Kita coba klik download. Berhasil sesuai dengan data yang di sini tadi. Oh, sudah nih. Sudah berhasil juga. Jika edit. Nah, masih bisa diedit resumenya. Nah, jadi tidak terputus pada yang tadi saja. Oke. Kita lanjut ke beranda. Klik. Nah, sekarang kita coba masuk pada lowongan kerja. Seperti biasa, breadcrumb. Terus 2 peluang untuk masa depan Anda. Ada lokasinya di mana. Nah, ini jenis pekerjaannya, full time. Kerja sebagainya PHP developer misal. Nah, diposting oleh siapa ya? Kalau kita cek, nah, dia akan masuk pada halaman website yang telah menyediakan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, jadi bisa melihat secara detailnya. Jadi, website ini hanya menyediakan, dan ketika user mengklik, nah, dia langsung menemukan lowongan pekerjaan. Oke. Bisa lihat detailnya di sini. Ini diatur oleh admin ya semuanya. Sama. Oke. Kita masuk ke tips dan trik. Perluaslah wawasan Anda. Nah, seperti tadi,
lihat selengkapnya, bisa di copy, share, lihat semua. Jadi tidak membuat si pengguna menjadi bingung, dan ini juga bisa diakses pada semua device. Kita coba lagi. Nah, ini oke. Nah, sudah ya. Mungkin segitu saja pada halaman siswa. Kita keluar. Coba kita masuk sebagai perusahaan, bukan karyawan dan siswa magang SMKN 1 Cibinong. Email. Nah, kita coba buat baru deh. Saya tidak mempunyai akun. Namanya misal Ridwan. Saya sebagai perusahaan, emailnya perusahaan@gmail.com. Register. Oke, seperti tadi juga, kita langsung klik. Ya, saya mengerti. Nah, siswa berbakat. Temukan karyawan dari beberapa alumni dan siswa di SMKN 1 Cibinong. Tadi kita belum melihat ya. Nah, hai, selamat datang. Anda masuk sebagai pihak perusahaan, dan apa saja yang bisa Anda dapatkan di halaman ini? Yang pertama, melihat siswa dan siswi SMK 1 Cibinong dari berbagai kompetensi keahlian. Nah, jadi misal datanya sudah banyak, bisa dilihat ya semuanya dengan searching. Nanti ada searching di situ. Mendapatkan resume online yang telah dibuat oleh siswa dan siswi. Jadi perusahaan juga memiliki akses untuk mendapatkan file PDF tersebut. Dan juga Anda bisa memberikan pekerjaan yang disesuaikan dengan resume yang telah dibuat oleh siswa dan siswi. Kalau sudah, ya saya mengerti. Nah, cari berdasarkan kompetensi kalian. Misal, kalau saya ketik di sini rekayasa, cari, nah, dapat ya. Ketik yang multi. Jadi kita lihat dulu secara detailnya. Nah, seperti ini. Jadi pihak perusahaan juga bisa mendapatkan resume yang telah dibuat. Jadi bisa dilihat-lihat data-data yang sudah diinputkan, karyanya. Bisa klik kembali di sini atau pada bagian bawah. Ketika cetak PDF, nah, sudah ya. Sebenarnya cukup simpel, hanya mencari siswa yang sudah membuat resume atau yang sudah siap bekerja atau magang yang sesuai dengan keahliannya. Jadi tinggal dicari saja, misal keahliannya apa, tinggal diketik, dicari, dan akan tampil. Oke, seperti itu saja pada halaman perusahaan. Kita keluar. Nah, sekarang kita lihat sebagai admin. Nah, kalau di admin ini, jadi dia tidak bisa langsung register atau tersembunyi ya. Slash admin. Nah, login admin 1@com. Nah,
Oke. Nah, di halaman dashboard ini, jadi admin bisa mengetahui berapa banyak pengguna yang menjadi pengguna yang menggunakan website tersebut. Jumlah siswa yang terdaftar 2 siswa ya. Dari sini tanggal buatnya juga ada. Jumlah admin, lihat sini admin 1, jumlah perusahaan terdaftar 2. Nah, ini secara dinamis akan bertambah terus jika ada siswa yang registrasi tadi ya, fungsi out tersebut. Ini ada tanggal. Nah, jadi di halaman admin ini juga pihak hubungan industri bisa melihat total dari resume yang telah dibuat. Misal di sini kan ada 2 tuh ya, ada 2, dan juga perharinya. Misal sekarang pada hari Kamis ya, tanggal 3 Desember itu ada 1. Tadi kita buat 1, bulannya juga ada, bulan Desember. Di sini juga ada fungsi import dan ekspor data. Jika data-data ini hilang atau resume-nya hilang kan tidak bisa ditebak ya. Jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, jadi kita bisa tinggal ekspor data dulu ya. Ekspor data. Kita juga memiliki akses untuk menghapus resume tersebut jika siswa dan siswi sudah dipekerjakan. Hapus. Oke. Nah, itu ya. 000. Jika import data dari Excel sebagai backup ya. Import data. Klik. Nah, data berhasil diimport. Oke. Memiliki akses juga di sini bisa diedit. Nah, ini bisa edit. Kalau tidak mau ya udah kembali aja. Nah, bisa melihat jauh resume yang telah dibuat. Lowongan pekerjaan. Nah, pada lowongan kerja ini, jadi pihak hubungan industri bisa mengetahui total postingan yang sudah dikirimkan pada halaman siswa. Ini tadi ada 2 card kan. Yang pertama itu di front end PHP developer. Kita bisa melihat terlebih dahulu apakah sudah bisa melakukan pengecekan gitu ya. Nah, kita cek apakah sudah berhasil. Nah, sudah. Kembali. Kita juga bisa menghapus, mengedit. Nah, seperti ini. Coba kita posting lowongan kerja. Lokasinya misal Jakarta. Ini pekerjaannya full time. Kerja sebagai saya sudah menemukan di sini. Masukkan logo perusahaan. Tokopedia ya. Nah, perusahaannya Tokopedia. Oke. Ini website. Tinggal kita klik posting. Loker berhasil diposting. Nah,
kan nambah lagi ya, jadi 3. Kalau kita cek, nah sudah berhasil. Ini sih sebenarnya saya sudah menemukan. Nah, oke, sudah berhasil. Kembali. Nanti coba kita lihat pada halaman siswa. Kita balik lagi. Komentar. Nah, oke, ini pendapat dari saya. Tanggal 3 semuanya. Ini yang saya coba-coba. Sudah berhasil masuk. Kita hapus. Akan berkurang. Oke. Nah, pada halaman tips dan trik ini ada beberapa aksi yang bisa dilakukan oleh admin pihak hubungan industri. Jadi di sini bisa membuat postingan artikel yang nantinya akan dimasukkan pada halaman siswa. Coba kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat catatan. Nah ini ya, sudah enak sih ini menggunakan text editor seperti ini. Coba kita ganti mungkin ini saja. Ini saja. Ini. Bisa juga menambahkan gambar, membuat link seperti pada artikel-artikel lainnya. Nah, kita coba buat sebagai penanda, kita coret ini jika memang berfungsi. Judulnya, lihat judulnya, masukkan. Kenapa penting mencari tahu biodata perusahaan? Gambar kontennya, masukkan. Ini, oke. Tinggal kita posting. Nah, konten berhasil diposting. Nah, ini ya, sudah berhasil. Dibuatnya tanggal sekian, 3 Desember. Nah, ini saya buat pada tanggal 26 November. Nah, diupdate-nya juga. Kita lihat dulu apa udah bener. Nah, ini juga sudah tercoret ya. Ada judulnya. Kembali. Bisa edit, bisa dihapus. Coba sekarang kita lihat kita akan kembali lagi ya ke halaman siswa menggunakan akun yang telah dibuat. Jadi kita tinggal login saja. Login. Nah, apakah sudah masuk? Tadi kan kita kan memposting lowongan kerja. Nah, ini ya, sudah berhasil terdaftarkan. Linknya juga sudah bisa. Kita tips dan trik, apakah sudah masuk? Nah, kita next. Oke, sudah masuk ya. Coba ketika selengkapnya. Nah, oke. Jadi halaman admin bisa memasukkan lowongan kerja dan juga tips trik secara dinamis. Tanggal buatnya, nah sekarang kita klik ini. Nah, secara random akan mengambil data dari database tanggal 26. Oke. Nah, mungkin itu saja website hubungan industri yang saya telah demokan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dari tips dan trik tadi juga ya. Oke, halaman siswa juga sudah didemokan, perusahaan, admin juga sudah.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.